الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat jemaah rahimakumullah alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa selalu dan selalu bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat taufik hidayah serta kesehatan dan kesempatan untuk berbuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita syukuri seluruh nikmat pemberian Allah, kita jadikan wasilah sarana untuk melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan menambah nikmat kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, usinu iyyakum bitaqwallah. Saya berwasiat pada diri saya dan para jamaah sekalian, mari kita juga benar-benar sungguh-sungguh untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sesadar-sadarnya bahwa tujuan penciptaan kita oleh Allah adalah untuk beribadah dan beribadah dengan cara menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang. Maka jika kita hidup ini ingin sukses, jadilah orang-orang yang takwa. Karena takwa itulah Allah akan memuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tidak terasa di kepemimpinan negeri kita sudah hampir 4 bulan berlangsung terjadi suksesi. Saya ingin menyampaikan khutbah pada siang hari ini yaitu bagaimana kekuasaan itu bisa membawa rahmat. Para jamaah rahimakumullah, sudah kita maklumi dan kita ketahui bahwa Rasulullah itu diutus adalah untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Jadi kalau wa ma arsalnaka illa di situ ada khafrun nahyi, khafrun nafi dan huruf isti'la. Artinya hanya dan hanya bahwa Rasul itu diutus untuk memberikan rahmat seluruh alam. Yang kedua, di dalam surat Saba ayat 28 Allah juga berfirman wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bahwa Rasulullah itu juga diutus untuk seluruh umat manusia. Yang artinya hari ini siapa yang tidak mengimani Rasul sebagai utusan Allah, tidak menjadi seorang muslim, maka dia disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli walau karyal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk yang hak, ay bil Quran al wadih, dengan Al-Quran yang jelas yang bisa membedakan antara hak dan batil, dan Quran ini sebagai rahmat sekaligus sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian wa dinil haq, dinil haq, agama yang benar, ad-dinus sati', agama yang tidak terbantahkan kebenarannya, liyudhiru ala dini kulli, yang Allah telah tetapkan bahwa Islam ini akan dimenangkan dari seluruh agama, liyahu ala sairil adyan al-mukhalifatullahu, akan ditinggikan, dimenangkan dari seluruh agama yang menyelisih Islam, baik min Yahudiyatin, yaitu baik orang-orang Yahudi, min Nasraniyatin maupun orang Nasrani, wa ghurihuma, dan juga yang lain.
Artinya bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin ini mestinya membawa rahmat seluruh dunia dengan Islam. Para jamaah, mari kita kembali flashback ke belakang. Berbicara tentang kekuasaan, kita kembali pada sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fase dakwah di Mekah yang kurang lebih selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Apa yang terjadi ketika dakwah di Mekah? Terjadi penolakan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu dan banyak sahabat-sahabat yang disiksa, banyak sahabat-sahabat bahkan ada yang dibunuh, yaitu keluarga Yasir. Yasir dan Sumayyah merupakan Said dan Saidah pertama termasuk Bilal yang kemudian ditebus oleh Abu Bakar menjadi yang merdeka. Para jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah di dakwah di Mekah itu dhaif sekali, lemah, ya, lemah. Kenapa lemah? Karena tidak punya kekuasaan. Maka singkat cerita kemudian Rasulullah diutus Allah untuk hijrah ke Madinah yang sebelum hijrah itu ada dakwah di Madinah yang Rasulullah mengutus orang yang hebat, diplomat hebat, dai yang hebat yaitu Mus'ab bin Umair. Selama 2 tahun, tahun pertama ada Bai'ah Aqobah pertama, tahun kedua ada Bai'ah Aqobah kedua yang siap menerima Rasul sebagai pemimpin di Madinah. Akhirnya Allah menyuruh Rasulullah untuk hijrah di Madinah. Nah, ketika hijrah di Madinah itulah turun, yaitu surat Al-Isra ayat 80 dan nanti 80 ayat 80 ya. Turun ayat itu ketika Rasulullah mau hijrah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira." Katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, yaitu udkhuli mudkhalan sidqin. Masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar. Qatadah di dalam tafsir Mutasir menjelaskan masuk yang benar itu apa? Yaitu ketika masuk kota Madinah, yaitu ketika hijrah. Dan keluarkanlah dengan cara yang benar ketika beliau keluar selamat dari kota Mekah yang itu memang dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian waja'al li min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah dari sisimu ya Allah sultanan nasira, yaitu kekuasaan yang bisa menolong. Ya. Para jamaah, di dalam tafsirul Katsir yang beliau mengutip pendapat Qatadah bahwa Imam Qatadah menyampaikan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam alima, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti, faham, tahu alla la taqatalahu biyadiddin abiyadil amri illa bisultan, bahwa Rasulullah itu tidak bisa apa-apa, tidak punya daya dan kekuatan di dalam menegakkan Islam itu tanpa kekuasaan. Ya. Jadi kecuali diberi Allah kekuasaan. Makanya Rasulullah minta waj'alni min ladunka sultanan nasira. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilallah sultanan nasira, maka Rasulullah minta kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong. Ay sultanan nasira li kitabillah, sultanan nasira li hududillah, sultanan nasira li faradillah, sultanan nasira li qamati dinillah, yaitu kekuasaan yang bisa menolong agar kitab Allah Al-Quran ini bisa dijalankan hukumnya. Kekuasaan yang bisa menolong agar hudud Allah, hukum-hukum Allah bisa dilaksanakan. Kekuasaan yang bisa menolong agar apa yang difardukan Allah bisa dilaksanakan. Kekuasaan yang bisa menolong agar agama ini bisa ditegakkan. Para jamaah rahimakumullah, kemudian Imam Qatadah melanjutkan bahwa fa inna sultan rahmatun minallah. Maka sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ja'alau bainal adralil ibadihi, yang Allah jadikan tampakkan di tengah-tengah hambanya. Falaula dzalik, kalau tidak ada kekuasaan,
maka lagara pasti akan menerkam yang kuat kepada yang lemah. Akan terjadi hukum rimba di tengah masyarakat itu kalau tanpa kekuasaan. Para jamaah rahimakumullah. Penjelasan Imam Qatadah ini memberikan penjelasan bahwa kekuasaan yang membawa rahmat itu adalah kekuasaan yang untuk menolong agama Allah. Kekuasaan untuk bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Kekuasaan mengelola masyarakat, negara, bahkan bumi ini dengan syariat Allah. Itulah yang sebetulnya klop dengan visi Allah menciptakan inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya menciptakan manusia ini sebagai khalifah fil ard. Al-Baqarah 31. Yaitu yakhlufuni fitan fidi ahkami fiha. Yang aku ciptakan Nabi Adam dan keturunannya itu sebagai wakil aku, wakil Allah untuk mengelola bumi ini dengan hukum-hukumku agar terjadi rahmat. Para jamaah, jadi kekuasaan yang bisa membawa rahmat itu kekuasaan yang ketika seseorang itu memimpin, cara memimpinnya untuk menegakkan syariat Allah agar terjadi rahmatan lil alamin. Bukan dulmatan lil alamin, kedoliman di alam ini. Para jamaah rahimakumullah. Maka benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad, beliau menyampaikan ad-din wa sultan naw'amani, bahwa agama dan kekuasaan itu adalah seperti dua saudara kembar. Oleh karena itu dikatakan ad-dinu usun wa sultanu harisun. Oleh karena itu agama itu sebagai pondasi dan sultan kekuasaan itu sebagai penjaganya. Wa ma la usalahu famahdumun wa ma la harisalu fadhaihu. Apa yang tidak ada pondasinya akan runtuh, akan roboh, dan apa yang tidak ada penjaganya akan hilang. Jadi antara agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya bagaikan mata saudara kembar yang harus saling melengkapi. Agama dijadikan dasar cara memimpin, dan pemimpin atau kekuasaan itu untuk menjaga agama agar bisa dilaksanakan. Itu pandangan Islam seperti itu. Para jamaah, maka benar juga al-athar, yaitu perkataan dari sahabat Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan begini, Innallaha la yaza'a bil Qur'an, ya. Innallaha la yaza'a bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah itu bisa menghilangkan sesuatu itu dengan kekuasaan yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan Quran. Sesungguhnya Allah itu bisa menghilangkan berbagai macam kedoliman dengan kekuasaan yang tidak hanya bisa dengan Quran, artinya tidak cukup dengan Quran. Para jamaah, penjelasannya begini. Jadi kalau kekuasaan itu bisa menghilangkan kedoliman, ya karena ketika orang itu melanggar, maka hukum dilaksanakan, maka itu kedoliman akan hilang. Misalnya ada korupsi, kemudian ditegakkan, maka korupsi itu akan hilang. Ada orang zina, hukumnya ditegakkan, maka akan tidak merajalela. Ya, termasuk sistem ekonomi ribawi, kalau ditegakkan, maka akan tidak terjadi riba, dan seterusnya. Kenapa tidak cukup dengan Quran? Ya, karena kebanyakan manusia kalau dibacakan Quran, dia kemudian tidak mau langsung taat. Tetapi kalau dipaksa dengan kekuasaan karena ada sanksi hukum, maka bisa taat. Disitulah perkataan Sayyidina Utsman luar biasa itu. Bahwa Allah bisa menghilangkan kedoliman dengan kekuasaan yang tidak hanya cukup dengan dibacakan Quran. Para jamaah rahimakumullah, disitulah kekuasaan yang membawa rahmat. Kekuasaan yang menjadikan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Jika frame berpikir kita, mindset berpikir kita, maka untuk mewujudkan cita-cita negara kita itu yang ada di pembukaan di 45, itu sebetulnya hanya bisa diwujudkan dengan kekuasaan yang berahmat, kekuasaan yang dipimpin orang yang takwa, dan cara memimpinnya dengan cara orang-orang, ajarannya orang-orang yang takwa. Dengan begitu, maka rahmatan lil alamin terwujud, kekuasaan bawa rahmat terwujud. Karena tanpa itu, saya pikir sulit perubahan terjadi lebih baik di negeri kita ini. Maka umat Islam punya PR bersama, bagaimana supaya kekuasaan yang ada ini dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai subjek, jangan sebagai objek, sebagai pelaku, agar rahmatan ini terwujud dengan menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah.
Aqulu qouli hadza astaghfiru lakum innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسن وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا بحسن الخاتمة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عز يا غفور يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تكرهوا الله